Baiklah, saya menjelaskan kasus dari serum sickness syndrome. Nah, di sini yaitu for 34-year-old woman has end-stage kidney disease due to IgA nephropathy. Seorang wanita berusia 34 tahun memiliki penyakit ginjal stadium akhir akibat nefropati IgA. She undergoes a kidney transplant from unrelated living donor. Ia menjalani transplantasi ginjal dari donor hidup yang tidak berkerabat. Before the procedure, she received induced immunosuppression with a rabbit anti-thymocyte globulin-based regimen. Sebelum prosedur, ia mendapatkan imunosupresi induksi menggunakan regimen berbasis rabbit anti-thymocyte globulin. The surgery is uncomplicated and maintenance immunosuppression is started. Operasi sebelum tanpa komplikasi dan terapi imunosupresi pemeliharaan dimulai. 10 days later, she developed. 10 hari kemudian, pasien mengalami high fever, generalized pruritic rash, pain, redness, and swelling of both MCP joints, wrists, and knees, elevated ASR. Androcentesis shows neutrophil leukocytosis in synovial fluid, no crystal, no bacteria on gram stain. Which factor is most likely responsible for the increased synovial membrane permeability in this patient? Faktor manakah yang paling mungkin bertanggung jawab terhadap peningkatan permeabilitas membran sinovial pada pasien ini, yaitu A. C3b, C5a, CIL5, N formulated peptides, E. Rantes. Baiklah, jawaban yang benar adalah B. C5a. Penjelasan kasusnya yaitu di sini jawaban yang benar adalah B, C5a. Kasus ini paling cocok dengan serum sickness akibat pembuatan rabbit anti-thymocyte globulin. Inti diagnosis yaitu pasien mendapatkan protein asing dari kelinci, tubuh membentuk antibodi, terbentuk imun kompleks menempel di kulit dan juga sendi, aktifkan komplement sehingga muncul. Pasien mengalami muncul demam tinggi, ruam gatal, nyeri, dan juga bengkak sendi, ESR meningkat, cairan sendi banyak neutrofil, gram stain negatif, tidak ada kristal. Ini adalah hipersensitivitas tipe 2. Mudah dihafal adalah serum sickness sama dengan imun kompleks disease. Protein asing yaitu antibody IgG menyebabkan imun kompleks, kemudian juga deposit di kulit dan juga sendi, mengaktifkan komplement sehingga menyebabkan C3a atau C5a sehingga terjadi inflamasi. Kenapa C5a? C5a adalah salah satu anafilatoxin dari sistem komplement. Fungsinya adalah menarik neutrofil ke lokasi inflamasi, meningkatkan permeabilitas pembuluh darah, menyebabkan vasodilatasi, memperkuat inflamasi lokal. Pada pasien ini, C5a menyebabkan membran sinovial menjadi lebih permeabel sehingga cairan dan juga sel radang masuk ke sendi. Flow mudahnya adalah rabbit anti-thymocyte globulin sehingga protein asing masuk ke tubuh membentuk IgG, kemudian juga IgG plus antigen membentuk imun kompleks, kemudian juga deposit di sendi dan juga kulit, aktivasi komplement klasik, sehingga menyebabkan C3a dan juga 5a terbentuk, meningkatkan permeabilitas plus neutrofil masuk sehingga terjadi ruam, demam, dan juga artritis. Kenapa yang lain salah? Yaitu A. C3b salah untuk pertanyaan ini. C3b berfungsi sebagai opsonin, artinya C3b menempel pada antigen atau imun kompleks agar lebih mudah dimakan oleh makrofag atau neutrofil. Mudahnya C3b ini tak untuk dimakan, bukan faktor utama yang meningkatkan permeabilitas membran sinovial. C3b benar pada kondisi opsonisasi bakteri, membantu fagositosis, clearance imun kompleks oleh sel fagosit. Contoh hafalan adalah C3b sama dengan opsonisasi, C5a sama dengan chemotaxis plus inflammation. B. C5a benar, C5a adalah mediator inflamasi kuat, fungsinya adalah chemotaxis neutrofil, aktivasi neutrofil, meningkatkan permeabilitas vaskular, berperan dalam inflamasi akibat imun kompleks. C5a benar pada kondisi serum sickness, reaksi atrus, inflamasi akibat imun kompleks, rekrutmen neutrofil pada aktivasi komplement. Mudah dihafalnya adalah C5a sama dengan col neutrofil. C adalah IL5, ini salah. IL5 terutama berhubungan dengan eosinofil dan juga respons alergi atau parasit. Fungsi IL5 adalah yaitu aktivasi neutrofil, pertumbuhan dan juga diferensiasi eosinofil.
membantu respons terhadap parasit helmin berperan pada asma, alergi atau eosinofilik. IL-5 benar pada kondisi infeksi cacing atau helmin, asma eosinofilik, reaksi alergi dengan eosinofilia. Mudah dihafalnya, dari IL-5 sama dengan eosinofil. Pada kasus ini, cairan sendi berisi neutrofil bukan eosinofil. Dia yaitu N-formylated peptides, yaitu dia salah. N-formylated peptides adalah zat kemotaktik yang berasal dari bakteri mitokondria sel yang rusak. Fungsinya menarik neutrofil ke lokasi infeksi atau kerusakan jaringan. Pilihan ini benar pada kondisi yaitu infeksi bakteri aktif, kerusakan jaringan berat, inflamasi karena produksi bakteri. Namun pada kasus ini Gram-Stain negatif, tidak ada bakteri, baru muncul 7-10 hari setelah protein asing. Gambaran lebih cocok serum sickness. Jadi bukan ini penyebab utamanya. Mudah dihafalnya adalah N-formylated peptide sama dengan neutrofil datang karena bakteri atau sel rusak. Nah, yaitu rantes. Rantes salah. Rantes adalah kemokin yang merekrut T sel eosinofil basofil, bukan mediator utama untuk rekrutmen neutrofil pada serum sickness. Rantes bisa benar pada kondisi inflamasi kronis, reaksi alergi tertentu, rekrutmen T sel atau eosinofil atau basofil. Tapi pada kasus ini dominan yaitu imun kompleks plus komplement plus neutrofil. Jadi mediator yang lebih tepat adalah C5A. Tabel hafalan cepat yaitu C3B sama dengan fungsinya opsonisasi, yaitu kapan benar untuk fagositosis bakteri atau imun kompleks. C5A meningkatkan kemotaksis neutrofil serta permeabilitas, yaitu untuk serum sickness atau reaction. IL-5 aktivasi eosinofil untuk asma, alergi, infeksi cacing. N-formylated peptides yaitu kemotaksis neutrofil karena bakteri atau sel rusak menyebabkan infeksi bakteri. Rantes yaitu untuk rekrut T sel eosinofil basofil untuk inflamasi kronik atau alergi. Super high yield adalah serum sickness sama dengan TAP3 hypersensitivity. TAP3 sama dengan imun kompleks. Imun kompleks menyebabkan complement activation C5A, C3 atau C5A. C5A sama dengan neutrophil chemotaxis plus increased vascular permeability. Jadi jawabannya adalah B, yaitu C5A.